Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore Bapak dan Ibu. Dokter Agung sudah bergabung, Dokter? Ya. Dokter Agung, suaranya? Iya, Oke. suara sudah. Ya. Ya, baik. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga dapat bergabung sore hari ini pada webinar Prematur Indonesia series ke-9 yang mengambil tema mengenai sensori integrasi. Sore ini kita akan bersama dengan Dr. Farid Rahmadi dari Rumah Sakit Columbia Asia Semarang. Dan ini nanti waktunya kurang lebih kita punya waktu 30-60 menit, maka kita manfaatkan bersama-sama untuk belajar bersama. Dan mungkin Dr. Agung ada yang mau disampaikan sebentar? Ya, silakan Dr. Agung. Selamat sore, terima kasih atas kesediaannya Dr. Farid Rahmadi, spesialis anak, dan ini juga Komunitas Prematur Indonesia mendapat dukungan dari Rumah Sakit Columbia Asia untuk mengadakan webinar ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Dora untuk kesediaannya. Jadi Komunitas Prematur Indonesia ini adalah satu wadah untuk mengedukasi para orang tua bayi prematur, Dok. Jadi kita sebelumnya bergeraknya di Facebook, Instagram, terus seminar-seminar langsung, tapi ini sejak ada pandemi kita memulai webinar. Jadi hari ini adalah webinar ke-9 kita, Dok. Terima kasih dokter sudah hadir. Jadi banyak sekali topik yang menarik yang ingin kita bahas. Salah satunya memang ini, Dok, yang terkait dengan bagaimana nanti setelah bayi itu survive dari NICU gitu kan ya, Dok ya. Mungkin ada beberapa ilmu yang perlu diketahui orang tua, yang ini memang khusus gitu ya, tidak semua bayi mengalaminya gitu kan, ada hal-hal khusus yang perlu diketahui oleh para orang tua. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan oleh Dr. Farid bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu pembuka sedikit dari saya. Terima kasih dokter, terima kasih Bu Dora. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Dr. Agung. Baik, selanjutnya waktu akan kami serahkan pada Dr. Farid. Sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae-nya. Dr. Farid adalah seorang dosen ilmu kesehatan anak di Fakultas Kedokteran Undip di Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial. Beliau juga bertugas di RSIA Anugrah, kemudian RS Nasional Diponegoro, dan Rumah Sakit Columbia Asia. Pendidikan dokternya diambil di Undip tahun 2007, spesialis anak juga ada di Undip. Magister Biomedik Undip 2013 dan fellowship di VUMC Netherlands 2019. Tentunya akan banyak ilmu yang bisa kami serap dari Dr. Farid. Mohon berkenan untuk sharing kepada kami. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak pada Rumah Sakit Columbia Asia dan komunitas edukator prematur Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang diminta untuk share adalah tentang sensori integrasi pada bayi prematur ya. Baik, sensori integrasi, jadi saya bawakan dulu dari perdefinisi sensori integrasi ya. Kita tahu kita punya 7 indera di dalam tubuh manusia, termasuk bayi-bayi pun juga sudah memiliki ini sejak lahir, jadi bukan sesuatu yang baru. 7 indera ini kita sudah mengenal, ada 5 yang kita pasti hafal betul, mulai penglihatan, pendengaran, kemudian pengecapan, kemudian taktil, kemudian ada penglihatan atau penghidu juga ada. Dan ada 2 yang mungkin masih sedikit asing bagi kita, yaitu vestibular dan proprioseptif. Kita punya 7 macam indera yang tugasnya memberikan informasi, menerima informasi dari lingkungan untuk diolah dan kemudian kita memberikan respon berbentuk perilaku adaptif yang bertujuan. Jadi definisi dari sensori integrasi adalah sebuah proses untuk mengenal, mengubah, dan membedakan sensasi dari sistem sensori untuk menghasilkan suatu respons berupa perilaku adaptif bertujuan. Nah, dari mana asalnya stimulasi ini? Asalnya stimulasi berasal dari lingkungan untuk masuk ke dalam tubuh kita menggunakan indera-indera yang kita punya.
tadi yang saya sebutkan di awal ya. Indera penglihatan bagi seorang bayi dan anak itu sangat penting ya, terutama untuk navigasi dan untuk melokalisir objek-objek yang ada di lingkungan sekitar anak. Sedangkan indera pendengaran berfungsi untuk menerima informasi berupa suara dan sangat berperan penting pada perkembangan bahasa, komunikasi, dan interaksi sosial. Untuk taktil ada di kulit, ini reseptornya. Jadi kita dapat membedakan sentuhan lembut, kita bisa membedakan sentuhan yang tekanan yang kuat, gitu ya. Penting untuk meningkatkan body awareness, ya, body awareness. Kemudian motor planning dan motorik adaptif juga ketika bekerja sama dengan indera penglihatan. Kemudian ada indera penghidu, ya. Apabila ada problem atau masalah di indera penghidu, maka seorang anak dapat kalau terlalu sensitif atau ada gangguan di situ, dapat memiliki problem makan. Ya. Kemudian ada indera pengecap, ini juga sama, berfungsi untuk menerima stimulasi berupa rasa, tekstur, suhu, dan bekerja sama juga dengan indera penghidu. Apabila ada gangguan di sini, maka dapat berujung ke problem makan juga. Lalu vestibuler, apa itu vestibuler? Vestibuler itu kemampuan untuk menyeimbangkan tubuh, ya. Kemudian mempertahankan posisi supaya tidak jatuh. Nah, ketika ada kesulitan pada proses vestibuler ini, maka dapat menyebabkan kesulitan koordinasi pada seorang anak dan kesulitan untuk planning motor task, ya. Proprioseptif, ini indera ketujuh, ini ada di reseptornya, ada di tendo, ada di sendi, membantu kita mengetahui di mana posisi tubuh kita berada dan dapat membantu kita dalam mengukur kekuatan kita untuk melakukan kegiatan motorik seperti mendorong, apakah kita perlu kekuatan lebih besar atau cukup mendorong ringan saja, di mana kita tahu kalau diminta menunjukkan hidung ada di mana. Dengan menutup mata kita bisa tahu lokasi hidung kita ada di mana. Itu fungsi dari proprioseptif, ya. Jadi kita tahu di mana posisi tubuh kita berada. Nah, sensori integrasi ini dikembangkan pada tubuh manusia itu bukan setelah lahir, tapi sebelum lahir. Berawal dari dalam kandungan, dan ketika mencapai umur yang aterm atau cukup bulan, maka dapat memungkinkan perkembangan respon adaptif yang baik. Kalau lahir prematur, maka proses perkembangan kemampuan untuk sensori integrasi ini juga ada gangguan, bisa ada gangguan. Nah, perkembangan respon adaptif, ya, perkembangan respon adaptif yang muncul setelah adanya kemampuan diri dalam sensori integrasi akan merupakan dasar berkembangnya keterampilan yang lebih kompleks seperti bahasa, pengendalian emosi, bahkan berhitung. Jadi indera-indera yang kita punya tadi, ada 7 macam indera tadi, ketika kita sudah menguasai indera-indera tersebut dan terciptalah sebuah sensori integrasi yang baik, maka seorang bayi dan anak mampu untuk belajar keterampilan yang lebih sulit, ya. Jadi adanya gangguan di sensori integrasi, ya, di olfaktori, di visual, di auditori, gustatori, taktil, vestibular, proprioseptif ini, kalau ada gangguan di sini, maka akan mengganggu juga posturalnya, mengganggu juga motor planningnya, akan mengganggu eye-hand coordination-nya, dan ujung-ujungnya academic learning-nya dapat
tidak tercapai maksimal. Jadi penting sekali sensori integrasi ini sehingga seorang anak dapat berkembang sesuai potensi genetiknya. Gangguan perkembangan respon adaptif mengakibatkan kesulitan mencapai keterampilan yang lebih tinggi. Ya. Ketika terjadi gangguan sensori integrasi, maka munculnya adalah gangguan perkembangan respon adaptif. Gangguan dalam pengurusan sensori akan menimbulkan berbagai masalah fungsional dan perkembangan. Terjadilah disfungsi sensor integrasi dan anak tidak mencapai perkembangan yang optimal. Respon adaptif itu begini maksudnya. Ketika kita merasakan atau kita mendengar suara yang keras, itu kan mengganggu kita. Maka respon adaptif kita adalah memberikan informasi kepada orang lain bahwa suaranya terlalu keras dan mengganggu. Maka tolong pelankan suaranya, itu bentuk respon adaptif. Kalau ada gangguan di sensor integrasi, ada suara keras, maka yang muncul bukan respon adaptif yang baik. Yang muncul adalah bisa jadi si anak berteriak-teriak, si anak bingung sendiri, orang-orang di sekitar juga menjadi tidak mengerti apa yang sebetulnya mengganggu si anak, sehingga tidak dapat mengurangi stimulasi yang mengganggu. Jadi respon adaptif itu respon dari tubuh kita terhadap suatu stimulasi, responnya bersifat dapat dimengerti oleh orang lain juga ya. Jadi respon adaptif. Nah, gangguan proses sensori dan prematuritas. Kenapa bayi-bayi lahir prematur memiliki resiko lebih tinggi terjadi gangguan proses sensori ini? Menurut hipotesanya ada dua hal yang dapat membuat bayi prematur memiliki resiko gangguan proses sensori lebih tinggi daripada bayi aterm. Yang pertama adalah pengaruh kondisi medis pada saat bayi tersebut lahir, mulai dari seperti periventrikular leukemalacia, perdarahan intraventrikuler, ini dua-duanya adalah suatu kondisi di otaknya, di mana semua saraf-saraf yang membawa stimulasi, membawa rangsang sensori akan berkumpul di otak dan akan diinterpretasi di sana. Ada lagi infeksi berat atau sepsis, ini juga dapat mengganggu atau dapat menjadi resiko terjadinya gangguan proses sensori. Dan ada contohnya bronchopulmonal dysplasia atau kondisi berat pada paru bayi prematur. Nah, kondisi-kondisi medis ini akan mempengaruhi kemampuan seorang bayi prematur dan dapat berujung ke gangguan proses sensori. Lepas dari pengaruh kondisi medis, ya, akan ada pengalaman sensori di lingkungan perawatan NICU yang tentunya tidak semuanya menyenangkan bagi bayi prematur. Contohnya lingkungan NICU yang selalu terang benderang. Ya. Zaman dulu atau mungkin masih ada beberapa NICU yang masih memakai konsep lama, 24 jam cahayanya terang terus. Ya. Karena dibutuhkan untuk mengawasi bayi-bayi yang ada di inkubator. Konsep ini sekarang sudah berubah menjadi di NICU yang menerapkan konsep yang baru. Kita menggunakan lampu yang tidak terlalu terang, dim light istilahnya ya. Lampunya tidak terlalu terang. Bahkan inkubatornya ditutupi selimut di waktu-waktu tertentu supaya bayi prematur tidak menerima rangsang cahaya yang berlebihan. Ada memang kalanya NICU dibuat terang pada saat kondisi-kondisi tertentu, tapi setelah melewati waktu-waktu tersebut, maka lampunya akan digelapkan. Ada lagi pengalaman yang tidak menyenangkan di
perawatan NICU, yaitu suara dari alarm monitor. Ya. Suaranya kalau monitornya, kalau kondisi bayi drop, bayi sebelahnya atau bayi di ruangan sebelahnya drop, maka akan ada alarm yang cukup keras suaranya untuk mengingatkan para tenaga medis bahwa ada kondisi yang tidak baik pada salah satu pasiennya. Suara-suara ini juga dapat memberikan pengalaman yang tidak baik bagi bayi prematur. Yang ketiga, lingkungan di dalam inkubator. Konsep perawatan bayi prematur yang zaman dulu, bayinya cukup diletakkan di inkubator, kemudian tidak dipasang selimut di sekelilingnya. Kalau yang sekarang dipasang selimut di sekelilingnya seperti ini supaya bayi merasa seperti di rahim ibunya, ya, kondisinya. Ada lagi pengalaman yang tidak menyenangkan bagi bayi prematur adalah pemasangan alat-alat bantu pernapasan, pemasangan alat bantu makan juga, alat bantu minum, ya, nasogastric tube, orogastric tube, kemudian ada selang untuk pernafasan, ada kabel-kabel monitoring, bahkan ada pengambilan darah di waktu-waktu tertentu. Nah, pengalaman sensori di lingkungan perawatan NICU ini merupakan pengalaman yang tidak baik, atau istilahnya dapat disamakan dengan stimulasi yang sifatnya negatif yang dapat mempengaruhi terjadinya gangguan proses sensori. Untuk memahami gangguan proses sensori, maka kita dalami dulu tentang tahapan proses sensori. Proses sensori di mana tubuh kita, panca indera kita atau indera-indera kita, ya ada 7 ya, mohon maaf ya, saya terbiasanya menyebutkan panca indera. 7 indera kita menerima sensasi sehingga kita mengenali dulu, sadar adanya sensasi, kemudian kita lanjutkan dengan orientasi. Setelah sadar adanya sensasi, maka memberi perhatian pada sensasi, kemudian tergantung pada derajat integrasi sensorinya dan tingkat keterampilan yang tercapai sebelumnya. Jadi respon adaptif ini sifatnya variatif, tergantung kemampuan anak. Nah, pada keadaan gangguan proses sensori, input sensori dari lingkungan dan dari dalam tubuh ini bekerja secara masing-masing, sehingga anak tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Jadi ketika stimulasinya masuk, maka respon adaptifnya tidak muncul dengan baik. Ini gangguan proses sensori. Macam-macam munculnya. Contohnya, ketika ada suara keras, anak dapat menutup telinganya dan berteriak keras atau bahkan menangis. Kalau anak tersebut tidak memiliki gangguan proses sensori, maka anak dapat menutup telinganya dan menyampaikan bahwa ada suara yang keras, sehingga tidak perlu sampai berteriak-teriak atau menangis. Ada lagi anak dengan gangguan proses sensori tidak suka ketika disisir rambutnya atau disikat rambutnya. Tapi tentunya respon yang dimunculkan bukan respon yang dimengerti oleh orang lain. Jadi orang lain di sekitar cukup bingung juga sebetulnya apa yang mengganggu anaknya. Ada lagi akibat dari gangguan proses sensori, anak mutah ketika bertemu dengan makan. Biasanya kita mencurigainya bukan gangguan proses sensori dulu, tapi apakah ada gangguan saluran pencernaan barangkali. Nah, ternyata kalau ditelisik lebih lanjut, gangguan proses sensori dapat menyebabkan seorang anak mutah pada saat makan, karena gangguannya ada di indera pengecapan atau penghidup. Atau anak dapat nangis keras ketika ada label pakaian di leher belakangnya. Kalau yang tidak punya gangguan proses sensori dapat mengatakan bahwa label ini mengganggu, maka tolong digunting saja. Jadi gangguannya atau letak keluhannya munculnya di respon adaptifnya. Nah, gangguan pemrosesan sensori dapat dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Ada sensory modulation disorder, ada sensory based motor disorder, dan ada juga sensory discrimination disorder. Saya akan menjelaskan secara cepat ya.
Modulasi sensori ini terjadi ketika susunan saraf pusat atau otak mengatur pesan saraf yang timbul akibat rangsangan sensori. Modulasi ini apabila terjadi gangguan di modulasi sensori, maka anak dapat memberikan respon ada 3, yaitu sensori over responsive atau under responsive atau bersifat sensori seeking, mencari sensori. Yang sensori over responsive, dia berespon terhadap sensasi dengan lebih cepat, lebih intens, dan lebih lama daripada sewajarnya. Kalau yang under responsive justru kurang berespon atau tidak memperhatikan rangsangan sensori dari lingkungan. Jadi ketika dipanggil, itu ada rangsangan sensori berupa suara, tapi anak tidak berespon dengan membalas panggilan suara tersebut. Salah satu contohnya. Hal ini menyebabkan anak menjadi apatis atau tidak memiliki dorongan untuk memulai sosialisasi. Sensori seeking, ini anak seringkali merasa tidak puas dengan rangsangan sensori yang ada, sehingga anak lebih mencari lagi aktivitas untuk mendapatkan sensasi yang intens untuk tubuhnya, mulai dari bersuara keras-keras, menstimulasi objek tertentu, bahkan sampai membentur-benturkan kepalanya juga bisa. Karena anak ini haus akan stimulasi. Bagian kedua, sensory based motor disorder. Anak memiliki gerakan postural yang buruk. Pada disfungsi ini mengalami kesalahan dalam menginterpretasikan input sensori yang berasal dari sistem proprioseptif yang tadi fungsinya untuk mengenali posisi tubuh kita ada di mana, dan juga mengalami gangguan di sistem vestibulernya. Sensory based motor disorder dapat menyebabkan anak menjadi dispraksia dan gangguan postural. Ya. Dispraksia itu koordinasi motoriknya tidak baik, sehingga kalau contohnya ya, kalau dilempar bola ke seorang anak kesulitan untuk memprediksi kapan bola itu datang, kesulitan untuk memprediksi gerakan apa yang harus dilakukan untuk dapat menangkap bola tersebut. Kemudian dapat juga kesulitan untuk gerakan-gerakan motorik halus, seperti mengikat tali sepatu, yang padahal sesuatu yang cukup sederhana sebetulnya. Gangguan postural, anak mengalami kesulitan untuk menstabilkan tubuh saat bergerak maupun beristirahat. Anak jadi kelihatan lemah, mudah lelah, dan bingung untuk memakai tangan kanan dan tangan kirinya. Sulit untuk integrasi bilateral. Ya. Sensory discrimination disorder. Anak dengan SDD mengalami kesulitan dalam menginterpretasi kualitas rangsangan, sehingga tidak dapat membedakan sensasi yang serupa. Kemampuan untuk diskriminasi sensori itu memungkinkan untuk mengetahui apa yang dipegang tanpa melihat. Jadi, kadang kita dapat bermain dengan seorang anak untuk menutup matanya, lalu memberikan sisir atau memberikan sikat gigi. Anak meraba dan dapat menebak bahwa ini adalah sisir atau dapat menebak bahwa ini sikat gigi. Anak dengan sensory discrimination disorder sulit untuk melakukan itu. Nah, gangguan pada yang bersifat SDD ini pada sistem penglihatan dan pendengaran dapat menyebabkan anak gangguan belajar atau gangguan perkembangan bahasa. SDD pada sistem taktil dan proprioseptif serta vestibuler dapat menyebabkan gangguan kemampuan motorik anak. Bagaimana mencegah untuk terjadinya gangguan proses sensori? Nah, cara mencegah tentunya lebih mudah daripada mengobati, gitu ya. Nah, untuk mencegah terjadinya gangguan proses sensori, pertama dimulai sejak dalam kandungan. Antenatal care yang baik, periksa sehingga ketika ada gangguan atau kondisi yang tidak baik pada saat kehamilan dapat ditata laksana dengan baik sehingga dapat mencegah kelahiran
prematuritas, dapat mencegah tensi tinggi, dapat mencegah infeksi, dan lain sebagainya. Apabila sudah terjadi kelainan prematur, maka untuk mencegah terjadinya gangguan proses sensori lebih lanjut dapat memaksimalkan proses sensori yang baik, stimulasi yang baik, seperti kangguru mother care, skin to skin contact, ya, memberikan taktil, memberikan sentuhan pada bayi, memberikan rasa nyaman pada bayi. Ini mengurangi pengalaman sensori yang tidak baik di perawatan NICU yang tadi disebutkan. Memberikan ASI eksklusif dan inisiasi menyusu dini. Sudah cukup dikenal saat ini bahwa memberikan IMD dan ASI eksklusif dapat meningkatkan kualitas perkembangan anak. Salah satunya melalui flora normal yang ada di usus bayi. Dengan IMD dan ASI eksklusif, maka flora normal bayi menjadi ideal dan memberikan feedback yang baik kepada susunan saraf pusat, sehingga harapannya gangguan proses sensori dapat diminimalisir juga. Stimulasi pijat bayi. Stimulasi pijat bayi ya seperti ini ya, memberikan sentuhan yang baik pada bayi prematur pada saat perawatan NICU dapat membantu mengurangi pengalaman-pengalaman sensori yang kurang baik pada saat perawatan. Selanjutnya, pada saat bayi lepas dari perawatan NICU, maka bayi diberikan stimulasi yang sifatnya multisensori. Artinya memberikan stimulasi yang baik pada semua indera-inderanya dengan pedoman yang dapat kita pakai, yang ibu-ibu semua sudah punya, adalah buku kesehatan ibu dan anak. Ini buku kesehatan ibu dan anak sudah keluar yang terbaru, yang tahun 2020 ya. Di sana terdapat ada stimulasi, cara melakukan stimulasi pada bayi dan bagaimana cara memantau perkembangan bayi. Contohnya untuk bayi umur 29 hari dan 3 bulan, bagaimana cara stimulasinya dengan cara seperti ini. Ciptakan rasa nyaman, aman, senang, diberikan pelukan, ciuman, dan diayun. Ya. Lihat, ayun berarti memberikan rangsangan pada indera vestibulernya. Cium berarti memberikan rangsangan pada indera taktilnya. Peluk juga memberikan rangsangan pada indera taktil dan proprioseptifnya. Ajak si anak, berikan senyum pada anak, memberikan rangsangan di visualnya. Tatap mata, ini visualnya. Ajak bicara, berarti memberikan stimulasi pada indera pendengarannya. Kemudian ditirukan ocehan dan mimik bayi. Ketika ditiru, maka bayi akan melihat si orang tua menirukan, artinya kita memberikan rangsangan di matanya. Banyak lakukan interaksi langsung, mengenalkan berbagai macam suara, bunyi, atau nyanyian yang baik. Bukan mengenalkan suara elektronik. Ya, bukan mengenalkan suara elektronik, karena suara yang baik adalah suara yang keluar dari orang tuanya. Kemudian berikan benda-benda yang berwarna, dapat berbunyi untuk merangsang indera pendengarannya dan visualnya juga. Gulingkan kanan kiri, tengkurap terlentang, ini untuk vestibular dan proprioseptifnya. Ya. Jadi diberikan ya, kamu ada bisa di-unmute barangkali. Bisa. Bagi peserta mengharap menonaktifkan suara ya. Kemudian ini stimulasi dan pemantauan perkembangan untuk bayi umur 3 sampai 6 bulan. Sudah berbeda stimulasinya dibandingkan anak umur 29 hari sampai 3 bulan. Ya. Dan di buku kesehatan ibu dan anak sudah lengkap, bahkan sampai 5 atau 6 tahun cara memberikan stimulasinya. Dan yang di sebelah ini adalah pemantauan perkembangannya yang dapat dilakukan oleh orang tua. Jadi ketika
ini ada beberapa gugus tugas istilahnya ya. Ketika ada gugus tugas yang anak tidak mampu di salah satu dari 10 ini, maka diharapkan dapat memeriksakan bayinya atau anaknya ke petugas kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut apakah perkembangannya terganggu. Satu saja tidak bisa di umur 6 bulan ya pada gugus tugas ini, maka sudah dapat diperiksakan ke dokter untuk ditanyakan apakah perkembangan bayi saya masih dalam batas normal. Nah, ini macam-macam sensory strategy dan activity yang dapat digunakan oleh orang tua untuk proprioseptif, seperti ini sesuai umurnya ya. Kalau proprioseptif ya seperti ini gerakan-gerakannya, terampuk, loncat-loncat, ya. Untuk gustatory dikenalkan kepada makanan yang crunchy, dieksplor untuk tekstur makanan yang lainnya. Jadi kalau pada umur 6 bulan itu kan ada MPASI juga dikenalkan berbagai macam konsistensi makanan, tentunya disesuaikan dengan umurnya. Auditory, mendengarkan musik juga bagus, tapi kalau untuk di bawah 2 tahun, idealnya jangan diberikan suara-suara elektronik dulu, perbanyak suara orang tua. Kemudian untuk olfaktori, macam-macam bau-bauan, taktil, ya, pegang pasir, kemudian finger paint, ya, kalau yang sekarang pakai slime barangkali ya. Jadi dirangsang untuk berbagai macam bentuk rangsangan yang baik. Vestibuler seperti ini, ayun-ayun, ya. Visual, untuk visual jangan terlalu banyak nonton elektronik, ya, nonton TV. Kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun organisasi profesi dokter anak di internasional juga menyarankan untuk elektronik screen time itu mulainya di atas 2 tahun. Ya. Nah, apabila seorang anak memiliki gangguan proses sensori, maka membutuhkan bantuan profesional untuk menyelaraskan, membantu menyelaraskan antara stimulus yang masuk melalui sistem inderanya dengan respon yang dihasilkan. Ya, ini prinsip-prinsip sensori integrasi diharapkan dengan memberikan rangsangan yang ideal pada indera-inderanya, maka diharapkan anak dapat memberikan respon yang baik sehingga dapat membantu di perkembangan dan kemampuan belajarnya di kemudian hari. Ya, saya kira begitu sekilas tentang sensori integrasi. Monggo silahkan kalau ada diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih Dr. Farid. Dr. Farid, ini ada banyak pertanyaan. Ini Dr. Farid kira-kira akan berkenan berapa pertanyaan, Dok? Ya mungkin kita buka sesi 1 dulu, nanti kita lihat ya. Ya, sesi 1 ini sudah dulu di ya. stop share belum ya? Belum ya? Sudah, Dok. Sudah, oke. Ya. Oke, Dok, ada pertanyaan pertama dari Bu Mayang dari Bekasi. Oke, selamat sore, saya Mayang dari Bekasi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan sensori integrasi anak eksprematur? Bila sudah ada gangguan, maka apa yang harus dilakukan? Itu pertanyaan pertama. Ya, mungkin saya jawab aja ya. Ya, kalau sudah ada gangguan di proses integrasi, pertama begini, tidak mudah untuk menegakkan gangguan proses integrasi itu tidak mudah. Jadi kalau memang sudah dicurigai memiliki gangguan di proses integrasi, maka membutuhkan bantuan profesional, yaitu bekerjasama dengan dokter anak tumbuh kembang, dokter rehab medik, kemudian okupasi terapi, ya, untuk memberikan stimulasi yang baik pada anak, dan dengan begitu diharapkan anak dapat memberikan respon yang adaptif tadi. Nah, tiap-tiap anak beda pendekatannya. Yang tahu siapa, yang tahu anaknya, gitu ya. Jadi anak itu unik. Tidak sama proses stimulasinya dapat, yang memiliki gangguan proses integrasi ya, yang memiliki gangguan proses sensori itu penanganannya tiap anak-anak dapat berbeda. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bantuan profesional,
Maka tugas orang tua adalah selalu menanyakan kepada okupasi terapis tersebut, apa home programnya, apa home program yang dapat dilakukan. Kalau anak saya mengalami respon yang tidak baik, seperti berteriak-teriak atau menangis atau tidak mau mengikuti perintah atau tidak mau mencoba hal-hal yang baru, tiap anak pendekatannya berbeda dan tentunya home program dengan panduan dari profesional dapat membantu menyelaraskan program-program apa saja yang dapat dilakukan oleh orang tua. Begitu saya kira. Ya, thank you, Dok. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Bu Endang Jakarta. Boleh minta saran apakah kita harus tetap terapi yang kebutuhannya urgent, sedangkan sekarang kondisinya second wave pandemi. Anaknya speech delay, usia 2 tahun, lahir 35 minggu. Kalau saat ini memang kita harus ekstra hati-hati ya, dimanapun, baik itu di luar maupun di rumah sakit tempat kita menjalani terapi setiap sesinya. Kalau dari saya, tetap lakukan proses fisioterapi atau lakukan proses terapi wicara, karena saat ini di tiap-tiap rumah sakit saya kira sistem proteksinya sudah lebih baik dibandingkan pada saat awal-awal pandemi kemarin. Jadi masing-masing sudah memiliki sistem yang baik dan pelayanan-pelayanan medis saya kira sudah 100% dibuka, jadi bisa dilakukan untuk terapi wicaranya. Oke. Ya, jangan lupakan protokol kesehatan itu saja. Jangan lupakan protokol kesehatan. Oke, kita protokol kesehatan ya. Oke, Dok, pertanyaan dari Ibu Siti Hamidah dari Johor. Nah, sekarang anaknya 2 tahun 5 bulan dalam proses terapi sensori yang masih awal, dengan cara bedong dan menggunakan matras yang panjang. Yang saya tanyakan, apa benar semakin meronta-ronta semakin bagus stimulasi ke sensorinya? Terus kalau anak sudah terbiasa dengan bedong ini dan tidak meronta, apa masih efektif, Dok? Ya, sebetulnya kalau anak umur berapa tadi ya? Usianya tadi 2 tahun 5 bulan. Oh ya, 2 tahun 5 bulan ya. Jadi yang paling baik sebetulnya adalah memberikan terapi sensori itu yang tidak menyakitkan bagi anak. Jadi kalau anak itu sampai menangis, meronta-ronta, artinya anak tidak nyaman. Ketika anak tidak nyaman berarti apa yang diberikan itu masih terlalu berat buat anak. Jadi anak harus enjoy pada saat di terapi. Kalau meronta-rontanya ternyata hanya sebentar, berarti anak dapat sebentar ini relatif ya waktunya ya. Jadi kalau memang anak tidak nyaman sebentar, tapi kemudian bisa nyaman, nah berarti tidak masalah. Tapi ketika meronta-rontanya lama, berarti ya ini belum ready untuk tahapan yang itu. Harusnya dilakukan cara lain untuk merangsang indera yang mau dituju tersebut. Ya, saya kira begitu. Ya. Bertahap ya. Bertahap ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, kalau anak usia 8 tahun itu masih ada resiko gangguan sensori pada anaknya enggak ya? Eksprematur. Jadi gangguan proses sensori ini apabila tidak ditangani dengan baik dapat melekat sampai dewasa, dan ketika dewasa maka dapat terjadi gangguan-gangguan, contohnya gangguan sosialisasi, gangguan di sektor akademik, dan lain-lain. Nah, gangguan proses sensori ini selayaknya kondisi-kondisi yang lain juga memiliki tingkatan.
Ya. Ada yang tingkat katakanlah tingkatnya ringan, sedang berat begitu ya, katakanlah begitu. Yang tingkatan ringan berarti gejalanya ringan sampai kita pun melihatnya enggak apa-apa, karena emang sifatnya ringan gitu. Sedang berarti sudah memperlihatkan adanya gangguan yang sedikit mengganggu tapi masih bisa ditolerir. Nah, yang sering biasanya yang berat ini ya. Yang berat ini yang akan terlihat jelas gangguannya. Walaupun kadang beririsan dengan gangguan-gangguan perilaku yang lain. Nah, anak umur 8 tahun apakah masih memiliki resiko untuk terjadi gangguan proses sensori? Tergantung, kalau sampai 8 tahun ini tidak terlihat adanya gangguan proses sensori, ya bisa jadi memang tidak ada gangguan proses sensori pada anak, atau hanya ringan-ringan aja sebetulnya, jadi tidak begitu mengganggu. Lalu masih bisa dikejar nggak itu, Dok? Kalau misalnya ternyata kita baru sadarnya ketika anak udah usia gede gitu, Dok? Ya, sama seperti gangguan perkembangan yang lain, waktu itu penting gitu ya. Ya, sama seperti gangguan perkembangan yang lain, bahwa waktu itu penting. Jadi semakin muda kita melakukan intervensi, hasilnya semakin diharapkan semakin baik. Ya. Ya. Oke, Dok. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, saya ringkas ya. Ini untuk gangguan wicara dan ekolalia, apakah juga termasuk gangguan sensori integrasi? Ya. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa untuk menegakkan kecurigaan ke arah gangguan proses sensori itu tidak mudah, karena beririsan dengan gangguan perilaku yang lain. Contoh begini, anak ADHD juga memiliki banyak anak dengan ADHD memiliki gangguan proses sensori juga. Gitu. Jadi beririsan. Sehingga kalau kita hanya memperbaiki yang gangguan proses sensorinya mungkin tidak dapat, karena dasarnya anak ini juga memiliki ADHD. Demikian juga dengan autism. Banyak anak autism memiliki gangguan proses sensori, tapi harus diketahui juga tidak semua gangguan proses sensori itu ADHD. Tidak semua gangguan proses sensori itu autism. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa gangguan proses sensori dapat menyebabkan gangguan-gangguan perkembangan yang lain, seperti gangguan bahasa, gangguan bicara, bahkan sampai ke tingkat akademiknya. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah gangguan bahasa dapat disebabkan karena gangguan proses sensori? Dapatnya sih dapat, tapi apakah gangguan proses sensori yang merupakan etiologi atau penyebab dari gangguan bahasanya saat ini? Belum tentu. Gitu. Ya. Jadi proses penegakan diagnosis yang baik harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga nanti seiring dengan terapi nanti akan diketahui lebih banyak etiologinya dari faktor apa. Itu ya. Jadi nanti tetap harus terapi ya, Dok ya? Ya, jadi anak dengan gangguan bahasa pun kadang ada program terapi wicara plus ada program okupasi terapi dan sensori integrasi. Ada lagi anak dengan gangguan bahasa cukup diberikan terapi wicara tanpa diberikan terapi sensori integrasi. Jadi kembali kepada keunikan tiap-tiap anak. Anak itu unik, perkembangan anak itu unik, tidak bisa disamakan antara satu anak dengan yang lain. Ya. Jadi kembali lagi tergantung etiologinya juga itu tadi ya, Dok ya. Oke. Ya. Lalu tadi ada pertanyaan, tapi sepertinya sudah sama. Ketika anak terlalu jijik, apakah itu berarti ada masalah juga? Ya, bisa jadi. Tadi pertanyaannya. Bisa jadi. Bisa jadi ya, pertanyaan Bu Bisa Monika. jadi tinggal apakah itu tadi ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan ya jijiknya masih dalam batas wajar, berarti normal. Tapi kalau jijiknya terlalu,
tapi anak masih mampu menyampaikan, mungkin ya masuk kategori ringan saja. Tapi kalau jijik sampai anak tidak mampu menyampaikan, yang ada hanya jerit-jerit saja, ya itu berarti gangguan proses sensori. Gitu, ya. Jadi responnya apa? Gitu. Respon adaptifnya. Oke. Dok, ini kalau ini agak berbeda lagi, ada yang menyampaikan bahwa anaknya usia 2 tahun dengan berat badannya masih 5,5 kilo, punya riwayat bocor jantung bawaan. Ya. Nah, ini kira-kira kalau mau penanganan perkembangan tuh apa dulu ya, Dok ya? Karena bayinya sampai sekarang anaknya masih seperti bayi. Ya. Terkait dengan sensori integrasi, kan? Ya. Oh, ini pertanyaannya cukup sulit untuk dijawab karena kasusnya kan kompleks sekali ya. Nah, umurnya sudah 2 tahun, ada penyakit jantung bocor yang sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Kalau sudah mempengaruhi pertumbuhan sampai 2 tahun beratnya 5,5 kilo, pasti perkembangannya akan terganggu juga. Ya, mana yang pertama, ini seharusnya ditangani oleh multidisiplin. Ya. Artinya ada tim yang terdiri atas dokter jantung, anak, ada tim lagi yang mungkin terdiri atas bedah jantung apabila nanti operable, dan gizi anak, nutrisi anak, dan tumbuh kembang. Sehingga nanti programnya akan dilakukan bersamaan. Contohnya, kita fokuskan saja deh ke perkembangan dulu. Tidak bisa kalau tidak ditunjang oleh pertumbuhan yang baik. Ya kita fokuskan dulu ke pertumbuhan. Tidak bisa kalau jantungnya juga tidak ditangani dengan cukup optimal sesuai kondisinya. Ya, artinya jantungnya juga ada treatment, dari segi nutrisi juga ada treatment, dari segi perkembangan juga ada treatment. Bagaimana cara memberikan stimulasi pada anak ini? Diberikan stimulasi 1 tingkat di atas umur perkembangannya. Kalau umur perkembangannya baru bisa tengkurap, maka 1 tingkat di atasnya distimulasi untuk membalik. Kalau sudah bisa duduk barangkali, maka distimulasi 1 tingkat di atasnya untuk merangkak atau untuk berdiri. Tapi saya kira dengan berat 5,5 kilo masih di tahapan duduk barangkali, atau duduk saja masih agak sulit ya. Ya, saya kira begitu. Berarti stimulasi harus tetap, tapi melihat tingkatan kemampuannya ya. Tingkatan kemampuan perkembangannya, dan kita stimulasi 1 tahap di atasnya. Satu tahap di atasnya. Nah, banyak masukan baru bagi teman-teman member juga. Nah, lalu Dok, tadi pertanyaan tambahan Dok dari Mikael Semarang, yang anak usia 8 tahun tadi, kalau mau proses diagnosa dan terapi, sebaiknya dikonsul ke dokter spesialis apa aja, Dok? Yang tadi pertanyaan. Ya, ke dokter spesialis anak tumbuh kembang, nanti akan bekerja sama lagi dengan dokter rehab medik, nanti bekerja sama lagi dengan okupasi terapis. Mungkin yang pertama kali bisa dokter anak yang tumbuh kembang. Berarti ke tumbuh kembang dulu, kemudian nanti baru dirujuk kemana gitu ya, Dok ya? Ya. Baik, saya rasa pertanyaannya sudah itu, Dok, sudah terangkum semuanya. Ya, pas waktunya ini. Ya, pas jam 5 ya, Dok. Oke, Bapak dan Ibu, apabila nanti ada pertanyaan belum terjawab, tadi sepertinya sudah terjawab semua, nanti akan kami sampaikan lewat Mbak Dora gitu ya. Thank you, Dr. Farid, sudah meluangkan waktu. Terima kasih, Dr. Farid. Terima kasih. Oke, ya. Mbak Dora, sepertinya ada informasi dari Columbia Asia yang mau disampaikan. Silakan, Mbak Dora. Dr. Farid sudah bisa live ya, Mbak Des? Saya izin. Oke, Dok. Thank you. Sampai ketemu, Dok. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, ini Dr. Farid harus ada kegiatan yang lain, sehingga harus pamit duluan. Ya. Oke, ya. Silakan, Mbak Dora. Kelihatan nggak sih, Mbak? Kelihatan. Oke. Nah, jadi tuh ini kayaknya membernya kan semuanya nggak dari Semarang doang ya, ada dari seluruh Indonesia.
Nah, saya mau perkenalkan dulu nih rumah sakitnya kita itu, Rumah Sakit Columbia Asia itu ada di 3 di negara Indonesia. Satu itu di Medan, di Jalan Listrik. Kalau ada yang member di Medan, boleh di sana. Terus habis itu di Jakarta, di Pulau Mas, sama di Semarang. Di Semarang di Kalibanteng, Kulon. Nah, selain itu juga kalau mungkin ada member yang di luar negeri, kita banyak di Malaysia. Jadi pusatnya kita sebenarnya itu Columbia Asia itu di Malaysia, ada di Vietnam, dan ada di beberapa negara lagi gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia nggak bisa ditangani, mungkin kita akan rujuk ke Columbia Asia di Malaysia gitu ya. Nanti kalau misalnya ada member-member, mungkin ada mau nanya dokter anak yang bagus di Medan siapa, terus yang di Jakarta siapa, jadi boleh dirujuk. Cuman yang daerah timur kita belum ada, kayak Nusa Tenggara Barat dan lain sampai ke sana itu belum ada. Tapi kalau di Jawa kita ada 2, sama di Sumatera ada 1 di Medan ya. Nah, terus ini kita mau share aja nih, saya share secara global aja ya. Sebentar, kelihatan nggak sih? Oke. Kita itu punya membership, jadi ini berlaku di 3 rumah sakitnya kita. Nah, membership-nya kita itu ada 3. Yang pertama itu kids, jadi ibu bapak ataupun ibu-ibu yang di sini, ini untuk anaknya usia 0 sampai 7 tahun. Nah, nanti membership ini dapat didapatkan kalau misalnya ada yang mau lahiran, biasanya kalau lahiran di rumah sakit kita itu langsung dapat membership-nya gitu. Nah, kalau misalnya dia masih ada yang nggak lahiran di rumah sakit kita, tapi pengen punya membership ini, itu membership-nya itu dapat diskon ya, tapi di luar asuransi ataupun BPJS Kesehatan. Nah, bisa dapat diskon, nanti ada diskonnya nih sampai kalau rawat inap bisa sampai 20%. Dan kalau misalnya contohnya nih, ikutan event dan lain sebagainya, itu bisa free untuk membership. Biasanya kita tuh banyak event. Selanjutnya itu, ini juga ada gold. Jadi kalau mungkin ibu bapak punya orang tua di rumah, ini banyak banget membership kita, terutama di Semarang tuh yang pakai membership gold itu banyak, karena banyak diskonnya, persenannya. Biasanya tuh untuk katarak, cat lab, sama yang lainnya, itu tanpa asuransi dapat diskon lumayan lah 5%, walaupun nggak tinggi-tinggi amat. Ini ada di seluruh rumah sakit. Di Malaysia, Indonesia ada gitu. Nah, ini untuk yang ibu-ibu yang venus. Venus ini juga banyak banget. Nah, benefitnya juga banyak. Misalnya contohnya kalau mau pap smear, dapat diskon 10% gitu. Terus habis itu kalau ada acara-acara, lomba-lomba dan segala macam, itu juga dapat bisa free untuk lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan seminar ataupun sekarang webinar yang kita adakan. Nah, jadi kalau ini aplikasi, jadi Bapak Ibu yang pengen ke rumah sakit kita di Medan, Jakarta ataupun Semarang, itu bisa pakai aplikasi ini. Jadi di situ bisa dipilih rumah sakit mana yang mau dituju, dokter siapa. Jadi ketika nyampe ke rumah sakit tidak perlu ngantri lagi, langsung bisa ke dokternya seperti itu. Nah, ini yang lagi booming nih. Kita lagi ada lomba untuk anak-anak, lomba video gitu, hobi dan cita-cita untuk umur anak 0 sampai 7 tahun. Nah, hadiahnya ini nanti ada sepeda. Untuk anak-anak ada sepeda, lagi tren ya, sepeda. Jadi bisa nih daftar, tutupnya 2 hari lagi. Ya, dapat clue dikit soalnya kalau ada yang di Medan nih, yang di Medan tuh belum ada yang ikutan. Nah, jadi ini satu daerah itu 1 juaranya. Jadi 1 orang 1 ya. Jadi kalau misalnya saingannya dikit mungkin bisa dapet gitu. Nah, videonya nggak usah macem-macem. Misalnya pakai topi apa gitu, pakai stetoskop dokteran itu terus divideoin gitu. Pokoknya yang kreatif tapi nggak usah terlalu ini sih gitu. Buat ini dalam rangka Hari Anak ya. Tanggal 23 nanti kita ada Hari Anak Nasional, jadi kita bikin champion challenge ini ke anak-anak, seperti itu. Sudah sih, itu aja Mbak Desi, Dokter Agung. Thank you Mbak Dora untuk informasinya dan thank you untuk kerjasamanya. Wah, saya dapat punya membernya loh nih. Oh iya, itu apa kids ya?
Kids ya? Iya, tapi belum selesai 7 tahun kan? Belum. Iya, itu bisa didapat di semua rumah sakit ya, di Jakarta, Medan. Jadi kalau ada yang di Medan bisa dapat situ. Terus kalau Dokter Farid tadi, jadwalnya udah saya share ya di chatnya. Bisa kalau yang di Semarang bisa ke beliau juga dokter favorit kita juga. Jadi kalau yang di Semarang, tapi kalau nanti yang Medan sama Jakarta bisa chatting ke Dokter Agung atau Mbak Desi atau semua ininya prematur Indonesia, nanti bisa tanya saya yang bagus, recommended yang mana. Kalau di Medan kita sudah punya klinik tumbuh kembang anak, tapi kalau di Semarang Dokter Farid yang masih ini sih, maksudnya beliau. Tapi kita belum punya klinik khusus, tapi semua dokter kita sudah bisa menangani itu gitu. Apalagi beliau kan oke lah, beliau itu emang luar biasa kalau kami bilang. Banyak pasiennya juga. Gitu Mbak Desi, Dokter Agung. Thank you Mbak Dora. Ya, memang Dokter Farid ini dari dokter tumbuh kembang yang di Semarang itu ada 3 dok yang ngehits gitu ya. Itu juga salah satunya beliau. Nah, makanya konsultasi tumbuh kembang bisa juga dengan beliau. Bapak dan Ibu tadi untuk sharing masalah sensori integrasi, jadi kita sudah dapat waktu 1 jam untuk sharing ilmu dan juga tanya jawab. Kalau begitu, waktu dan tempat saya kembalikan ke Dr. Agung Sentio. Silakan dokter. Ya, terima kasih Bu Desi. Alhamdulillah tadi sudah ada materi yang menarik sekali dari Dr. Farid. Kita bersyukur bisa dapat materi sensori integrasi ini. Dan tadi juga dapat penjelasan dari Bu Dora mengenai Rumah Sakit Columbia Asia ya, yang ada di 3 kota di Indonesia. Kebetulan saya juga, anak saya sudah pernah ke yang di Pulau Mas, Bu Dora, dengan Dr. Yudit untuk, dia juga favorit juga tuh di sana. Iya. Ya. Jadi kebetulan dekat dengan rumah saya nih, Columbia Asia yang di Jakarta nih, Pulau Mas ini. Gitu. Jadi Jakarta Timur ya dok? Ya betul, tinggal di Jakarta Timur. Okay. Baik, jadi mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ada kolaborasi lagi ya. Ya harus dong. Apa aja kalau misalnya mau sama dokter yang di Medan atau yang di Jakarta nanti bisa saya sampaikan gitu. Baik, terima kasih banyak bantuannya Ibu Dora. Mungkin itu saja. Terima kasih semua para orang tua bayi prematur yang sudah hadir. Mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ini ada kekurangan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat para orang tua. Nanti kalau ada pertanyaan boleh mampirlah di grup Facebook, juga di Instagram, dan ya nanti kalau bisa kita jawablah ya satu persatu sesuai dengan ini kemampuan kita. Mudah-mudahan bisa jadi tempat sharing gitu. Oke, terima kasih. Demikian saya akhiri untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.